Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nuri Justiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah Fotografi 2 dengan kelas KGS 18.2. Saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya, semua mahasiswa dan mahasiswiku yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, tidak lupa, tidak henti-hentinya saya berdoa agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa diberikan semangat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Amin ya. Kemudian sebagai manusia biasa, kita apalagi di kondisi seperti ini, kita seharusnya pandai-pandai bersyukur ya. Pandai-pandai bersyukur dalam menyikapi segala hal ya, karena sebenarnya kunci kebahagiaan itu bukan uang, bukan harta ya, tapi kunci kebahagiaan itu sebenarnya adalah rasa syukur yang ada dalam diri kita, apapun kondisinya ya, entah itu dalam kondisi bahagia atau kondisi terpuruk sekalipun, kalau kita selalu bisa mengambil celah untuk bersyukur, maka insya Allah hidup kita akan selalu bahagia ya. Oke, tidak berlama-lama ya. Saya untuk materi pada malam hari ini kan kita akan mempelajari bersama konsep-konsep yang sudah diajukan ke saya, yaitu tentang konsep atau ide-ide gagasan untuk membuat sebuah foto untuk jasa ya. Nah, sekarang akan kita bahas bersama-sama ya. Ini ada sekitar 15 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Batas waktunya kemarin kan sampai hari Minggu ya. Oke, akan kita bahas bersama-sama sekarang juga. Untuk yang pertama di sini ada Mas Brian Pascal. Mas Brian Pascal ini untuk jenis produk jasa itu nanti jenis produknya jasa bengkel otomotif. Kemudian properti tambahan atau properti pendukung itu ada mobil, kemudian ada perlengkapan alat-alat bengkel. Tema iklan yang akan disampaikan ini, tema iklannya adalah tidak perlu takut kendaraan rusak, kita punya solusi ya. Pesan iklan yang ingin disampaikan, pesan mudah memperbaiki kenyamanan konsumen prioritas kami. Strategi penyampaian iklannya, petugas bengkel nanti berdiri menggunakan properti perlengkapan bengkel dengan properti utama kunci Inggris, kemudian dengan mobil di belakangnya mengalami kerusakan ya. Untuk konsepnya bagus ya. Kemudian ya di sini ekspresi dari seorang montir juga harus bahwa di situ adalah pekerjaan yang gampang gitu ya. Artinya tidak ada yang susah bagi montir dari bengkel ini gitu ya. Ya, kemudian untuk mobilnya ya. Nah, ini yang saran saya untuk Mas
Brian Pascal ini, saya akan memposisikan saya sebagai orang awam ya, ketika di situ ada visual mobil yang sedang berasap atau sedang mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian ada montir yang senyum dan membawa peralatan, itu nanti akan muncul akan multi tafsir ya Mas ya. Penafsiran pertama yaitu itu terkesan bahwa pekerjaan yang mudah bagi montir tersebut ya. Makanya dia datang, kemudian misalkan mobil di situ kalau agar terlihat rusak itu kan bisa aja nanti ditambahkan properti asap gitu ya, atau seperti apa. Nah itu bisa saja terkesan bahwa montirnya tidak mengalami kesulitan ya, tidak ada yang susah bagi montirnya karena dia ada profesional. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua itu setelah diperbaiki ya, setelah diperbaiki tapi kondisi mobil masih rusak ya, tapi itu si montir kok malah cengenges gitu ya. Nah itu penafsiran yang kedua ya. Nah bagaimana, padahal sedangkan yang bagus itu kan penafsiran yang pertama ya, penafsiran yang pertama dengan visual yang sama. Jadi bagaimana agar mobil itu atau montir itu terlihat profesional ya. Berarti kondisinya seperti ini. Kalau penafsiran yang pertama kan tadi montir datang, posisi mobil masih rusak ya, karena montirnya udah profesional maka dia senyum-senyum aja santai. Nah, berarti kuncinya adalah Mas Brian ini harus bisa memvisualkan bahwa montir itu baru datang. Montir baru datang dan mobil kondisi rusak, karena dia profesional ya santai-santai aja gitu. Nah, berarti biar tidak multitafsir ya, biar tidak multitafsir, yang perlu dibedakan itu adalah kondisi dari si montir ini harus bisa terlihat bahwa dia itu baru datang. Artinya mobil itu belum dipegang, mobil itu belum disentuh, atau kondisi belum diperbaiki gitu ya. Kalau misalkan nanti terlihat montirnya tangannya kotor ya, misalkan walaupun kondisi sebenarnya montir itu kan, walaupun misalkan dia ada mobil mogok terus dia disuruh datang, nah padahal dia dari tempat semula dia tangannya udah kotor gitu ya, wajahnya udah belepotan. Nah memang kondisi realnya kalau di kondisi nyata mungkin seperti itu ya, karena memang ketika ditelepon minta bantuan mobil mogok dia masih habis megang mobil yang lain. Artinya dia udah aktivitas. Tapi kalau visual itu Anda tampilkan di sini dengan visual tangannya udah kotor, belepotan semua, dan mobilnya terlihat masih rusak, nah itu akan menjadi penafsiran yang kurang baik. Ya. Jadi akan muncul dua tafsir gitu ya. Nah, bagi multi tafsir bisa muncul dua penafsiran. Nah, makanya untuk membedakan itu, untuk membedakan bahwa si montir ini profesional, ya. Kalau misalkan di sini kan saya bacakan tadi mobil masih mengalami kerusakan. Nah, berarti harus memvisualkan bahwa memang mobil itu belum diapa-apakan, belum disentuh, belum diperbaiki sama si montir. Jadi berarti artinya si montir harus posisi keadaan bersih. Biar orang tahu bahwa oh ini mobil itu rusak. Nah, terus karena si montirnya profesional ya dia santai-santai aja, ketawa-ketawa. Gampang ibaratnya kan gitu. Tapi kalau visualnya nanti montirnya ada belepotan, terus mobil masih kelihatan berantakan ya. Nah, itu akan malah memperburuk citra dari bengkel tersebut. Ya. Oke. Itu saran dari saya.
Mas Brian Pascal. Ini saya tulis ya, Brian Pascal. Produknya bengkel ya. Oke, jadi Mas Brian Pascal ini untuk konsepnya saya ACC, saya setujui, cuman nanti mohon diperhatikan untuk usulan atau saran dari saya ya. Berikutnya di sini ada Mbak Dalar Habibi. Mbak Dalar Habibi ini jenis tema profesinya adalah penjahit ya. Kemudian di sini menjahit kain, terus ada kain, benang, gunting, dan meteran. Tema iklan profesional dan fashionable. Pesan iklan yang akan dikomunikasikan, pelayanan jasa jahit yang membantu memperbaiki pakaian yang rusak ataupun mempermak pakaian, juga membuat pakaian sesuai keinginan pelanggan secara profesional. Strategi penyampaian iklan yang akan dilaksanakan menunjukkan seorang penjahit yang sedang menjahit pakaian dengan teliti agar hasil jahitan bisa rapi dan halus sesuai keinginan pelanggan. Diperlihatkan mesin jahit dan seorang pemegang kain dan menjahitnya. Oke, kita analisa dulu di sini. Yang saya sayangkan ini sketsanya foto ya. Foto itu bukan sketsa. Foto itu seperti produk yang sudah jadi ya. Kalau desain itu ya seperti desain yang udah jadi misalkan. Nah, kalau sketsa itu sebenarnya seperti layout desain gitu ya. Nah, masih bentuk kasarnya. Kalau misalkan visualnya seperti ini masih banyak yang bocor ya. Point of interestnya nggak jelas, dan kalau memang seperti ini ya sketsanya ini jangan sampai terjadi kayak gini ya. Masih banyak terlihat tidak profesional. Ya walaupun memang mungkin konsumennya targetnya menengah ke bawah, tapi kalau misalkan Anda mau membuat foto jasa yang seperti ini masih kurang banyak ya. Ini ada bocor, point of interestnya memandangnya tidak ke sini, ke sini ya, masih banyak yang kosong. Terus kemudian yang mau ditampilkan apa, sisi profesionalitasnya itu yang seperti apa? Apakah cara kerjanya, apakah hasilnya ya. Kalau sekedar menampilkan seperti ini ya, kalau menurut saya masih belum terlihat profesional ya, karena hasil jahitannya juga tidak bisa tampil di sini. Kemudian kalau kita lihat peralatannya juga tidak seprofesional yang diomongkan ya. Jadi kemudian kualitas fotonya juga masih belum profesional. Nah, yang saya sayangkan ya, untuk mengemas iklan jasa kan sebenarnya bisa pakai dengan berbagai cara ya. Nah, kalau mau memvisualkan seperti ini ya, orang yang sedang menjahit, nah paling tidak
bisa memunculkan profesionalitasnya itu yang sebelah mana. Profesionalnya itu yang apa? Apakah alatnya, apakah hasilnya di sini belum bisa diketahui ya. Jadi untuk Mbak Dalhar Habibi, ini saya mohon maaf, ini saya kembalikan lagi untuk diperbaiki, terutama sketsa ya. Sketsa itu bukan foto seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan memperlihatkan yang profesional ya, profesional ini profesionalnya seperti apa ya, ini masih banyak kotor-kotor seperti ini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa cara yang bisa disampaikan untuk mengesankan bahwa mencitrakan bahwa usaha ini adalah jasa yang profesional ya. Karena apa? Kan untuk yang namanya jasa itu kan untuk menarik kepercayaan konsumen. Ya. Nah, Anda harus bisa memvisualkan keprofesionalitasnya. Nah, kemarin saya sampaikan profesional itu bisa dari alatnya, kemudian dari ekspresinya yang terlihat serius ya. Ini ekspresinya udah terlihat serius, tapi untuk yang lainnya belum menunjang, terutama untuk teknik fotonya ya. Dari lighting, terus ada point of interestnya juga masih tidak terlihat profesional. Untuk Mbak Dahlar Habibi ya, mohon maaf ini saya revisi, nanti diperbaiki lagi. Oke, jadi profesionalitasnya belum muncul. Nah, masih untuk ekspresi, tapi untuk ekspresi udah profesional, tapi belum ditunjang dengan yang lainnya, terutama teknik fotonya ya. Makanya ini kalau sketsanya seperti ini ya susah ya. Kalau gambar kan lebih membantu. Berikutnya ada Mbak Eka Setia Yasinta. Mbak Eka Setia Yasinta ini jenis tema profesi pelayanan jasa barang dan properti pendukung. Jenis profesinya delivery, properti seragam jaket, box makanan, minuman, dan helm. Tema iklan profesionalitas dan kerja keras. Pesan iklan yang akan dikomunikasikan pelayanan jasa delivery yang mengantarkan makanan sedikit maupun banyak dengan profesional, hati-hati ya. Strategi penyampaian menggunakan cahaya matahari dengan model yang menggunakan seragam dan beberapa barang seperti makanan dan minuman. Di situ diperlihatkan tukang delivery sedang menyerahkan minuman dan makanan. Sayangnya gini ya, ini kan bukan seperti ide Anda sendiri ya. Anda tinggal cari gambar di internet, Anda terangkan, terus besok foto seperti ini. Nah, ini yang saya sayangkan ya. Coba Anda boleh sih referensi dari sini ya, enggak apa-apa. Tapi coba gali potensi diri Anda untuk mencari yang lainnya gitu ya. Mencari yang lainnya ya. Apalagi news ini sudah ada. Gambar yang Anda omongkan ini sudah ada ini. Malah aktornya aktor number one ya, aktor number one ini ya, si Reza Lawangsewu kan ini. Nah, jadi tolong ya untuk yang lainnya juga. Maksud saya itu, saya malah lebih terkesan dengan hasil yang tidak mewah ya, tapi itu hasil karya Anda sendiri ya. Masa ini sudah ada gambar, jadi tinggal Anda ceritakan di sini ya.
Jadi mohon maaf untuk Mbak Eka Setiaya Sinta ya. Mohon maaf ini saya produknya ojek online ya, atau delivery online ya. Revisi. Silahkan kalau mau ganti produk, ganti jasa, atau mau ganti cerita. Maksudnya cerita itu produknya sama tapi mau ganti konsep dan ceritanya. Oke, berikutnya di sini Mbak Emanuela Caroline. Mbak Emanuel Caroline itu ini hampir sama ya, jasa pengantar Grab Express, properti tambahan pendukung sepeda motor, jaket Grab, helm Grab, kardus, box, tema iklan mau berjalan, mau belanjaan cepat sampai Grab Express saja. Oke, pesan iklan yang akan disampaikan, pesan pengiriman mudah dan aman, barang bisa cepat sampai dan tetap di rumah aja. Strategi penyampaiannya, pengantar Grab Express berdiri menggunakan properti jaket Grab, kemudian helm Grab dan membawa box barang. Dalam pemotretannya, tampak belakang terlihat sepeda motor, di depannya ada jasa Grab Express menyerahkan box kepada konsumen dan kemudian diterima olehnya. 2. Pengantar Grab Express juga jasa pengiriman barang duduk di atas motor seolah-olah akan mengirim barang dan seat jok belakang terdapat box. Oke. Nah, ini kita analisa dulu. Sebenarnya yang ingin kita citrakan siapa sih? Kalau dari Grab itu atau pengiriman seperti ini, apa yang kita harapkan coba? Sehingga apa sih ekspektasi dari kita posisikan sebagai diri kita sebagai konsumen coba? Ekspektasinya apa? Ya berarti ekspektasinya kalau menggunakan jasa pengiriman itu yang pertama cepat ya. Cepat, kemudian aman ya, karena bisa saja itu yang dikirim uang atau handphone atau berlian ya, yang berarti cepat aman ya. Dua itu coba divisualisasikan ya, bisa dengan menggunakan ini ya, atau yang kedua bisa menggunakan dengan kepuasan. Nah, kenapa ekspresi kepuasan dari pelanggan itu sudah bisa mencakup, bisa memvisualkan tadi ya, ekspektasi kan ada, yang saya sampaikan tadi ekspektasi pelanggan ada dua ya, cepat dan aman. Nah, saya rasa hampir semua orang ya yang mengirimkan produk lewat jasa pengiriman, entah itu JNE, JNT, Grab, Gojek ya, itu harapannya sama ya, yaitu cepat, aman. Nah, ketika semuanya memiliki harapan yang sama, kemudian endingnya adalah di sini terlihat foto kepuasan seorang pelanggan, berarti dua ekspektasi tadi sebenarnya dengan ekspresi ini sudah terjawab ya, sudah terjawab. Nah, cuman sekarang tugasnya Mbak Noella sekarang, kalau foto visualnya seperti ini kan ada dua penafsiran ya. Penafsiran yang pertama, barang ini diserahkan ke kurirnya, atau barang ini diserahkan dari kurir ke penerima. Nah, milihnya yang mana coba? Milihnya yang mana? Nah, kalau penafsiran yang pertama,
apa namanya, produk di mbaknya tersenyum dengan memberikan produk kepada kurirnya yang akan mengantar, ya. Itu memang ekspresinya ekspresi puas, ya. Ekspresi puas ya. Cuman di situ ekspresi puas kan seperti kita sebagai konsumen belum tahu endingnya. Belum tahu endingnya ya. Apakah sebenarnya itu kurirnya mbaknya ketika mengantar itu hanya karena ekspektasinya terlalu tinggi sehingga dia senyum-senyum sendiri walaupun belum lihat hasilnya, ya. Atau yang kedua ini adalah penafsirannya ketika barang ini sudah diberikan ke konsumen dan ternyata konsumen puas. Nah, milih yang mana kira-kira? Ya, kalau saya mending milih yang kedua. Karena yang kedua itu dari proses pemesanan lewat aplikasi, kemudian barang diambil, kemudian barang diantar kepada konsumen, itu prosesnya sudah tervisualkan di sini. Walaupun di dalam foto ini tidak ada proses pemesanan lewat aplikasi, barangnya diambil, kemudian diserahkan ke tujuan. Memang tidak tervisualkan, tapi dengan kepuasan dari konsumen itu semua proses yang sudah terlampaui tadi pada akhirnya akan dinilai dengan baik karena ending ceritanya happy ending gitu loh. Karena kan pemesanan sudah pasti proses happy ending ini melalui proses pemesanan, melalui proses penjemputan barang ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, atau ada dua tafsir ya kalau fotonya seperti ini. Tapi saran saya mending Anda bisa memvisualkan dari abang Grabnya menyerahkan kepada konsumen yang terlihat bahagia. Nah, ini PR dari Mbak Noella. PR Mbak Noella, bagaimana orang bisa menafsirkan bahwa kepuasan pelanggan ini terjadi ketika barang diterima dengan baik. Ekspresinya bukan ketika barang diserahkan kepada kurir. Nah, gitu ya, Mbak Noella. Jadi penjelasan saya kan mudah-mudahan bisa dipahami, karena dengan tampilan seperti ini tuh bisa menjadi dua multitafsir ya. Ya walaupun yang penafsiran yang pertama tadi juga tidak jelek juga ya, karena baru menyerahkan ke abang Grabnya dia udah bahagia gitu. Tapi akan lebih mantap lagi visualnya ketika barang sudah diterima, karena proses ya, berarti proses dari awal sampai akhir itu juga proses yang baik, proses yang memuaskan. Nah, itu ya saran dari saya untuk Mbak Noella. Oke, jadi ini maksudnya Mbak Noella tadi pertimbangkan. Saya kasih dua opsi tadi ya. Silakan mau pilih yang mana. Berikutnya ini ada Mas Feral.
Herwin Iswahyudi. Mas Farel Herwin Iswahyudi ini di sini dia jasa pemandu atau pengawas go-kart. Tema iklan tentang jasa pemandu. Pesan iklan utamakan keamanan dan kenyamanan saat main go-kart. Pengunjung naik go-kart, kemudian pemandu pengawas menyiapkan dan memeriksa mobil go-kart agar aman dan nyaman saat dikendarai oleh pengunjung. Nah ini ini agak susah ya memvisualkannya karena pengawas go-kart yang profesional itu seperti apa ya. Kemudian di sini kalau ada satu orang ya, ini kan ada 3 orang nih. Nah ini tugasnya apa juga nggak tahu. Ini mending dihilangkan saja karena ini nggak fungsi dan malah bisa menimbulkan pertanyaan di benak audiens ya. Kemudian nanti yang dimaksud dengan profesionalitasnya bagaimana dia memahami mesin ya, layaknya standarnya apa pengawas go-kart itu seperti apa ya. Kemudian dari ekspresi dari pengguna go-kartnya ya, itu juga harus saling mendukung karena kan orang sudah mempercayakan dengan go-kartnya ini, pengawasnya atau mekaniknya mungkin ya. Nah itu kalau posisinya seperti ini kan kayak orang santuy gitu ya, santuy terus ekspresi wajahnya nah ini akan lebih membantu kalau misalkan si ekspresi dari pemain go-kartnya ini memperkuat cerita bahwa dia yakin dengan pengawas go-kartnya gitu ya. Kalau visualnya misalkan di sini pakai helm akan jadi gini, saya agak kesusahan ya ini menerjemahkan pikiran saya. Jadi oke, itu kan ini di sini Anda ingin memvisualkan bahwa si pengawas go-kartnya ini profesional ya. Ya, pengawasnya ini saya juga kurang paham ya, apakah yang ini ya, apakah mereka satu tim ya. Kalau misalkan satu tim ya jangan ini boleh di sini tapi ini ya kelihatan profesional, jangan cuman berpangku tangan gitu ya, bondo tangan ya kalau istilah kerennya ya, atau gabut ya. Nah terus kemudian kalau ini posisi seperti ini ya, ini terlihat cuek ya, pemain go-kartnya terlihat cuek dan tidak ada chemistry lah, istilahnya kayak karep-karepmu mbok gunting mbok brodol mesinnya karepmu ya, kayak seperti cuek. Nah akan lebih sangat membantu jika misalkan ini ada 3 ya, yang 2 ini satu tim, ini ada chemistry di dalamnya. Di dalam foto ini dia bisa bercerita bahwa ada trust, ada kepercayaan dari pemain go-kart. Ya, untuk misalkan visualisasi seperti ini sih sebenarnya enggak apa-apa, cuman kurang memperkuat ya, karena kembali lagi bisa muncul beberapa tafsir ya. Bisa saja
tafsir yang kedua tadi, tafsir yang pertama karena saking percaya nih, akhirnya dia udah cuek aja, siap-siap kepada lombanya atau siap-siap kepada arenanya, jalan yang mau dilalui. Tapi eh, penafsiran berikutnya ya, ini terkesan cuek dan nggak ada chemistry gitu. Nah, pilihannya yang mana? Ya, gitu. Jadi ada beberapa saran dari saya ya. Ini kalau misalkan mereka berdua ini adalah tim, jangan sampai ini terlihat gabut. Kemudian sama-sama di sini masuk 3 frame model ya. Ini akan lebih baik jika ada chemistry 3 orang ini. Ya, saling keterkaitan lah ya. Gitu. Ya. Kecuali kalau apa namanya? Ini nggak ada kaitannya, ini mending dibuang aja gitu ya. Oke, untuk Mas Farel ini saya ACC dengan mempertimbangkan saran dari saya ya. Mas Gokat ini nulisnya piye sih? Gokat gitu ya. Gokat. Oke, selanjutnya ini saya ACC. Nama jasa Sentosa Tour. Ini biro jasa perjalanan, jasa yang melayani perencanaan perjalanan paket. Ini properti itu bukan kayak gini Mas Sentosa Tour. Ini Mas Leo ya. Properti itu produk apa saja yang masuk ke dalam frame ya, yang digunakan in frame ke dalam frame foto ya. Gimana seperti ini ya. Tema iklan jasa perjalanan wisata dan tour. Oke, pesan yang ingin disampaikan pada iklan tersebut adalah menunjukkan kepada konsumen destinasi tujuan peserta, fasilitas dari biro jasa tersebut sehingga konsumen akan tertarik menggunakan jasa biro jasa perjalanan Sentosa Tour. Strategi yang digunakan dalam penyampaian iklan jasa tersebut adalah dengan menyampaikan kepada konsumen maksudnya ya, tentang fasilitas dan keunggulan dari biro jasa perjalanan tersebut lebih baik daripada yang lain. Iklan ini ditujukan kepada para konsumen yang akan merencanakan suatu perjalanan atau liburan. Untuk sketsanya ya, kita di sini dulu menunjukkan pada konsumen. Nah, ini kan yang sekarang gini caranya. Kita posisikan diri kita sebagai konsumen coba ya. Kita posisikan diri kita sebagai konsumen. Kemudian apa sih sebenarnya yang diinginkan konsumen kepada tour guide ya. Ini berarti sudah termasuk tour guide-nya ya. Sudah termasuk tour guide karena jasa itu kan ada macam-macam ya. Ada cuman tour guide-nya atau sekalian biro jasa plus nanti ada tour guide-nya ya. Nah, kemudian untuk memvisualisasi dia kan ingin memvisualisasi
eh, fasilitas fasilitas itu apa gitu fasilitasnya, karena kan ini kan biro perjalanan ya, bukan cuman sekedar tour guide ya. Nah, jasa perjalanan wisata dan tour. Nah, ini coba karena tour guide itu kan ya memang di biro jasa itu ada tour guide-nya ya. Cuman untuk mengambil kepercayaan dari calon konsumen yang ingin memakai jasa ini tuh kita coba posisikan diri kita sebagai konsumen. Kalau piknik itu apa sih yang diinginkan ya? Apakah visualnya cukup seperti ini ya? Kalau menurut saya ini apa ya? Kurang bisa mewakili dari biro jasa ya tadi ya, kurang bisa mewakili biro jasa ya. Nah, kalau visualnya seperti ini nanti bisa apa namanya, penafsirannya gitu ya, penafsirannya dia tour guide ya, tour guide-nya ya. Tetapi kalau misalkan mau menggunakan yang seperti ini, coba mungkin dari posisinya ya, maksudnya dari komposisi frame-nya ya. Karena kalau apa namanya, yang saya jadi masalah itu ini loh, visual dari fasilitas ini ya. Strategi kan penyampaian itu adalah menyampaikan dengan konsumen tentang fasilitas dan keunggulan. Nah, di sini tuh belum ada visual fasilitas dan keunggulan dari biro yang lain, itu belum ada, belum muncul atau belum jelas ya saya. Nah, coba nanti dijelaskan lagi untuk Mas Leo ya, Mas Leo. Jadi di sini maksudnya adalah Mas Leo ini tadi strategi penyampaian iklannya itu belum sesuai dengan yang divisualisasikan ya. Karena di sini dia strateginya ingin menampilkan fasilitas-fasilitasnya juga dan keunggulannya apa gitu ya. Kalau tour guide saya rasa semua biro jasa ada tour guide-nya ya. Nah, coba digali lagi idenya ya. Jadi ini tadi ya, revisinya strateginya itu belum sesuai dengan visualisasi, atau visualisasi belum sesuai visualisasi belum sesuai dengan strateginya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6 ya. Berikutnya ini ada jasa sablon. Jasa sablon, properti alat sablon. Pesan iklannya, pelayanan jasa sablon yang kreatif dan kerja keras karena sablon itu tidak mudah. Strategi penyampaian dengan menggunakan lighting dari cahaya lampu terlihat mudah yang sedang menyablon kaos dengan sungguh-sungguh dan teliti. Kalau ingin ini nanti tolong sketsanya diganti ya. Jelas ini untuk sketsanya nanti saya suruh ganti dengan gambar tangan, tidak sama dengan foto seperti yang lain-lainnya juga tadi ya. Terus dia ingin pelayanan jasa sablon yang kreatif dan kerja keras. Nah, kreatifnya seperti apa? Kemudian kalau memang apa namanya di sini fotonya belum terlihat profesional ya, sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Profesional itu bisa saja divisualkan dari hasil fotonya ya, hasil fotografi. Terus kemudian di sini kalau seperti ini point of interest harus diutamakan ya. Nah, yang saya lihat dari tadi itu banyak yang menggunakan model ya. Padahal iklan jasa itu tidak harus pakai model ya. Contoh misalkan tadi ada go-kart ya. Go-kart itu sebenarnya Anda tampilkan foto-foto peralatan ya, kemudian misalkan di situ ditambahkan piala apa gitu ya, piala berjejer. Di situ ada peralatan bengkel, ada go-kartnya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa mewakili juga ya, bahwa itu mereka profesional sehingga menciptakan juara. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi dari tadi saya lihat ada modelnya semua rata-rata ya. Padahal belum tidak melulu menggunakan model, dan tidak melulu iklan jasa itu harus menampilkan lokasinya ya, karena bisa divisualkan dengan cara yang lain. Misalkan ini mau memvisualkan tadi kreativitas dalam menyablon, nah itu bisa saja dimunculkan hasil sablon yang di luar dugaan gitu ya. Mungkin orang ngiranya itu adalah hasil print komputer ya, artinya bukan kaos printing gitu ya, kaos printing bukan kaos sablon, padahal itu adalah kaos sablon misalkan. Terus di situ ditampilkan ada alat-alatnya, ada catnya misalkan dalam satu frame. Nah, itu sebenarnya sudah bisa mewakili gitu ya, karena tidak selalu memvisualkan atau mencitrakan jasa itu harus ada modelnya. Tidak selalu, dan tidak harus selalu pas posisi dia bekerja, karena bisa dengan kreativitas lain ya. Yang tadi yang saya omongkan. Kalau mau ini kan pesannya kreativitas gitu ya. Nah, coba di dalam satu frame itu muncul ada kaos yang habis di sablon, kemudian di situ adalah kaos yang hasilnya di luar nalar ya, artinya seperti iklan kaos printing, terus kita tampilkan alatnya, cat dan lain sebagainya ya. Itu bisa bagus. Nah, khusus untuk yang ini punya Mas Heru Bagas itu saya minta tolong ini nanti diperbaiki lagi ya, karena kalau sketsanya seperti ini bocor, point of interestnya nggak jelas ya. Yang paling penting itu kan point of interest.
teknik foto diperhatikan. Kalau seperti ini terkesan asal ya, belum layak untuk dijadikan sebagai foto untuk iklan ya. Coba Anda pelajari lagi yang dinamakan dengan rule of three ya. Kemudian ada dead point. Nah, itu teknik-teknik fotografi dasar coba Anda perhatikan lagi. Ya. Oke, ini saya revisi Mas Heru Bagas. Ya. Jadi nanti visualnya diganti, temanya masih itu enggak apa-apa, cuman visualnya nanti diganti. Ya. Berikutnya Mbak Ina Septiana. Ini Mbak Ina jenis tema profesi pelayanan jasa barang dan properti pendukung, jenis profesinya desain grafis, properti satu set komputer, sketchbox pensil warna, color water, dan alat tulis kantor lainnya. Tema iklan profesional dan kreatif. Pesan iklan yang saya komunikasikan, pelayanan jasa desainer grafis yang dapat bekerja dengan profesional dan kreatif. Strategi penyampaian iklan yang dilaksanakan menggunakan lighting dari depan dengan mengambil gambar dari samping model dan berfokus pada aktivitas yang dilakukan model. Ya, ini ya kembali ya rata-rata ya. Rata-rata menggunakan bantuan model. Sebenarnya tidak apa-apa sih ya. Itu juga sudah hasil yang bagus ya. Cuman coba digali lagi ya potensinya. Untuk sketsanya nanti tolong diganti Mbak Ina. Padahal Mbak Ina biasanya ekspektasi saya sketsanya pasti bagus-bagus ya. Nah, untuk khusus yang ini mungkin waktunya terlalu mepet atau seperti apa. Nanti yang sketsanya berupa foto tolong diganti semua ya. Ini untuk Mbak Ina, saran dari saya. Kalau memang visualnya seperti ini terlihat berantakan ya. Kemudian untuk apa di situ logo ya atau desain profesional. Nah, ini malah sebagian besar propertinya dihasilkan atau propertinya dipenuhi oleh mungkin yang nggak ada kaitannya dengan desain grafis ya. Itu ada gunting, ada apa gitu ya. Nah, itu lebih nanti lebih dibuat simpel aja karena kalau mau bilang desainer grafis profesional sekarang sudah jarang yang pakai kertas seperti itu ya. Rata-rata sudah pakai pen tablet ya, langsung aja. Ya, kalaupun pakai kertas itu tidak memerlukan peralatan yang acak adut seperti itu ya. Nah, untuk apa namanya saran dari saya itu dulu untuk Mbak Ina ya, diperbaiki lagi nanti untuk visualnya. Jadi untuk ini sudah bagus ya. Ini ada color water dan ATK yang lainnya ya. Ya, kreatif. Mungkin bisa dimunculkan di sini visualnya, hasilnya mungkin kreativitasnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk Mbak Ina.
Ini saya revisi sedikit ya. Foto revisi untuk visualnya ya. Oke. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang lainnya nanti akan saya bahas menyusul ya, karena ini sudah panjang waktunya. Jadi tadi selamat yang sudah saya ACC, silahkan Anda produksi. Untuk yang lainnya yang belum saya ACC, saya mohon maaf, bukan berarti saya memandang rendah Anda, tapi saya yakin dengan revisi ini akan membuat hasil Anda lebih sempurna gitu ya, atau dan membuat pengalaman Anda dalam membuat jasa iklan ini akan lebih banyak gitu ya. Siapa tahu nanti setelah ini nanti akan ada banyak foto-foto jasa seperti ini ya. Paling tidak Anda sudah punya pengalaman ya. Oke, kita semuanya masih dalam tahap belajar. Yang di ACC jangan jumawa ya, dan yang saya revisi jangan patah semangat, bukan berarti Anda lebih rendah dari teman-teman Anda yang lainnya ya. Yang namanya ide gagasan itu juga perlu digali ya. Itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.